Pemirsa, antrean warga untuk membeli minyak goreng murah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan membeludak. Petugas terpaksa membubarkan antrean. Membeludaknya antrean warga ini terjadi dalam operasi pasar di kawasan Gedung Olahraga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pagi tadi. Petugas berupaya mengatur antrean agar tidak terlalu panjang dan teratur. Namun warga yang antusias karena kesulitan membeli minyak goreng terus datang ke lokasi. Akhirnya antrean dibubarkan dan operasi pasar dihentikan. Di warung mahal kan? Harga minyak mahal. Jadi kita terpaksa ngantri di Bu? Iya, terpaksa. Nunggu panggil, belum dipanggil. Kondisi di lapangan ini tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Karena kenapa? Tujuan operasi pasar ini untuk mensejahterakan masyarakat. Yang antri ini kan rata-rata emak-emak yang usianya lanjut. Nah, lihat kondisi seperti ini berdesak-desakan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan. Sementara itu, warga Kulon Progo, Yogyakarta mengantre demi mengikuti vaksinasi COVID-19 berhadiah minyak goreng. Petugas pun harus berulang kali mengatur warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Laksanakan ya ibu-ibu, bapak-bapak, monggo jangan berkerumun, jangan berempet-empetan. Ratusan warga di Kulon Progo, Yogyakarta mengantre sejak pagi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Kegiatan yang digelar oleh Polres Kulon Progo dan Disperindak Kabupaten Kulon Progo ini berhadiah minyak goreng. Petugas pun harus berulang kali mengatur warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Warga yang datang bisa membeli maksimal 2 liter minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Kemudian warga juga mendapat bonus 1 liter minyak goreng gratis. 1 liter ya. Susah nyari minyaknya itu? Susah Pak, nggak ada. Di warung-warung nggak ada. Walaupun ada berapa harganya? 1 liter 19,20. Ini 14. Operasi pasar ini menyediakan 1.200 liter minyak goreng. Selain membantu warga mendapat minyak goreng murah, juga sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, meski operasi pasar telah berkali-kali digelar, namun belum mengobati kelangkaan minyak goreng di pasaran. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menunjuk banyaknya penimbunan menjadi biang kerok kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sudah berhari-hari masyarakat didera kelangkaan minyak goreng. Masyarakat terpaksa antre untuk mendapatkan minyak goreng murah. Pemerintah telah mencoba memberi solusi untuk mengatasi kelangkaan, diantaranya menetapkan harga eceran tertinggi serta operasi pasar murah. Sejumlah kasus penimbunan minyak goreng pun diungkap aparat, namun belum menyembuhkan kelangkaan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tetap menunjuk aksi penimbunan sebagai biang kerok langkanya minyak goreng di masyarakat. Lutfi menegaskan, polisi akan menindak para penimbun yang menyebabkan krisis minyak goreng. Sudah berkoordinasi dan kami akan dengan berkoordinasi dan akan melakukan peninjauan dan mengatur oleh dengan Mabes Polri untuk memastikan daripada ketentuan HET ini. HET ini akan berlangsung untuk waktu yang lama, panjang, tidak kurang dari setahun untuk memastikan ketersediaan dan objektivitas, yaitu memberikan keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, pemerintah akan melayani dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air, namun pemerintah harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Karena itu, minyak goreng curah tidak boleh disalahgunakan, terutama oleh industri menengah dan industri besar. Selain penimbunan, diduga kelangkaan minyak goreng di Indonesia juga akibat penyeludupan ke luar negeri oleh sejumlah oknum. Namun hal ini belum pernah diungkap aparat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke
informasi selanjutnya, pemirsa, seorang buronan kasus penipuan investasi bodong dijemput paksa oleh tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pelaku yang merupakan direktur di salah satu perusahaan pemasaran merugikan nasabahnya lebih dari 131 miliar rupiah. Yohanis Tandilangi alias Toti, buronan tindak pidana penipuan investasi bodong dijemput paksa saat bersembunyi di rumah keluarganya di Jalan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Yohanis Tandilangi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO lantaran kerap mangkir saat dipanggil oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Telah mengamankan YT dalam perkara tindak perbankan, dalam hal ini melakukan investasi secara ilegal atau dalam bahasa syariah investasi bodong dengan kerugian nasabah sekitar 131 miliar rupiah dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara. Berdasarkan putusan kasasi pada Agustus tahun lalu, terpidana Yohanis Tandilangi dinyatakan bersalah lantaran melakukan tindak pidana perbankan berupa investasi jasa keuangan ilegal. Akibat perbuatannya, sejumlah nasabah mengalami kerugian hingga 131 miliar lebih. Selanjutnya, terpidana akan diserahkan ke Lapas Tanah Toraja untuk menjalani hukuman penjara selama 5 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusufin, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial SU di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tersangka yang berprofesi sebagai dokter itu tewas usai ditembak lantaran melawan dan membahayakan nyawa warga serta petugas. Penangkapan teroris dilakukan di Jalan Raya Sukoharjo, Mojolaban, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tim Densus melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka dan mengenai di daerah punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah. Tim terpaksa melumpuhkan lantaran terduga teroris SU melakukan perlawanan terhadap petugas secara agresif, yaitu dengan menabrakkan mobilnya ke arah petugas yang sedang menghentikan tersangka. Tersangka yang berprofesi sebagai dokter ini merupakan anggota teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka dan mengenai di daerah punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah. Kemudian petugas membawa tersangka ke Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara Polresta Surakarta untuk penanganan medis. Namun yang bersangkutan meninggal dunia saat dievakuasi. Selain itu, 2 anggota yang terluka saat melakukan penangkapan terhadap tersangka SU saat ini sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Klinik Bayangkara. Mahkamah Agung menyunat vonis koruptor Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Alasannya, MA menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Mahkamah Agung mengurangi vonis terpidana korupsi Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Putusan kasasi ini diputuskan Sofian Sitompul selaku Ketua Majelis serta Gazal Basaleh dan Sininta Yuliansi Sibarani sebagai hakim anggota. Alasannya, hakim menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa itu keadaan yang meringankan menurut Majelis Hakim Kasasi, yaitu bahwa faktanya terdakwa
sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan. Putusan MA ini kemudian mendulang ragam tanggapan, termasuk KPK yang menilai putusan MA tidak mempertimbangkan harkat pemberantasan korupsi. Sebelumnya dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Edi Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Kemudian Edi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian menyunat hukuman Edi Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kampung narkoba di kawasan rel kereta api Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.